Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang hasil review artikel ilmiah atau jurnal nasional tentang konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis. Dengan nama saya Muhammad Fajar Syahroni, NIM 18032110148. Strategi dan kebijakan bisnis kelas. Yang pertama dengan judul jurnal yaitu Analisis Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Pedaging atau Broiler Anantaguna di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yaitu jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, volume 7 nomor 2 halaman 1 sampai 13, tahun terbit 2016, penulis Dewa Gede Bagus Eka Priyatna, reviewer Muhammad Fajar Syahroni, saya sendiri, dan tanggal 28 Agustus 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi internal, kondisi eksternal pada peternakan ayam pedaging atau broiler, strategi yang harus ditetapkan pengusaha berdasarkan analisis SWOT atau SWOT, dan kebijakan yang perlu diambil dalam mempertahankan bisnisnya. Subjek penelitian yaitu pemilik usaha peternakan ayam pedaging atau broiler Anantaguna di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Metode penelitian. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal pada usaha tersebut. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pemilik usaha peternakan ayam pedaging atau broiler. Hasil penelitian yang pertama yaitu kondisi internal usaha peternakan ayam pedaging atau broiler Anantaguna, antara lain produk yang dijual memiliki kualitas yang baik namun kurang bervariasi. Yang kedua, harga yang ditawarkan mampu bersaing dengan harga di pasar, namun penetapan harga berbeda dengan pengusaha lain. Promosi dilakukan dengan memasang pelang nama dan memasarkan langsung ke pasar dan rumah makan, namun tidak memiliki cabang di daerah lain. Saluran distribusi secara langsung mampu memberikan gaji karyawan sesuai dengan UMR, namun tidak membuat laporan keuangan secara rutin. Hubungan antara SDM dengan pemilik usaha baik, namun tidak adanya struktur organisasi dan pendelegasian tugas. Hasil yang kedua yaitu kondisi eksternal usaha peternakan ayam pedaging atau broiler Anantaguna, antara lain pertama, peluang meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan ekonomi, sedangkan ancamannya pada kebijakan perekonomian pemerintah. Adanya kerjasama pada usaha sejenis, sedangkan ancamannya pada usaha sejenis di daerah lain. Usaha tersebut tidak bertentangan dengan budaya masyarakat setempat dan banyaknya masyarakat yang memesan untuk acara keagamaan. Namun, banyaknya acara keagamaan yang sering dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Perusahaan telah memanfaatkan teknologi dengan baik, namun teknologi yang digunakan kurang berkembang. Yang ketiga yaitu strategi yang dapat digunakan, yaitu strategi integrasi horizontal, diversifikasi konsentrik, dan joint venture. Strategi integrasi horizontal itu merupakan suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi yang lain dan meningkatkan jenis produk dan jasa, sehingga kebijakan bisnis yang perlu dilakukan yaitu dengan membangun cabang usaha sejenis di daerah lain agar dapat mengatasi kelemahan pada usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi diversifikasi konsentrik, yang merupakan strategi perusahaan dengan menambah variasi produk baru, sehingga kebijakan yang perlu diambil yaitu menambah variasi produk baru seperti ayam merah agar dapat menarik minat konsumen. Dan yang terakhir adalah joint venture atau usaha patungan, memberikan peluang baru dengan resiko yang dapat dibagi, sehingga kebijakan bisnisnya dapat mengadakan kerjasama dengan
perusahaan besar dalam proses pemasaran, sehingga perusahaan dapat berkembang di masa yang akan datang. Dasar teori yang digunakan, yang pertama adalah teori dasar yang digunakan teori analisis SWOT yang dibuat pada tahun 1960-an oleh Albert Humphrey dari Stanford Research Institute, yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah teori matriks EVAS dan IVAS. EVAS atau External Factor Analysis Summary, yaitu kesimpulan analisis yang dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Sedangkan IVAS, Internal Factor Analysis Summary, yaitu kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Komentar saya terhadap artikel yaitu pada jurnal tersebut memiliki kelebihan, yaitu pembahasannya rinci dan mudah dipahami, yaitu terkait pembahasan terhadap kondisi internal dan eksternal pada perusahaan serta strategi dan kebijakan bisnis yang perlu diambil dalam mempertahankan keberlangsungannya usaha peternakan ayam pedaging atau broiler. Yang kedua yaitu pada jurnal tersebut memiliki kekurangan, yaitu pada jurnal tersebut terdapat beberapa kalimat yang ditulis kembali antara kalimat yang paragraf pertama dan paragraf yang terakhir itu ditulis kembali. Terus pada tabel 4.3 yang berbunyi analisis lingkungan internal itu salah, seharusnya berbunyi analisis lingkungan eksternal. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.